Oleh karena itu kita semua diwajibkan untuk mencari yang halal lagi baik. Tetapi di zaman akhir ini, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, orang itu tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Rasulullah bersabda, la ya'tiyan 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal. Amin halal, amin haram. Ya. Niscaya akan datang sungguh suatu zaman di mana orang itu tidak lagi peduli mana yang halal, mana yang haram. Bal kedua bal, ora bantal, ora tatal, pokok kolu di untal. Nah, yang nggak Jawa nanti tanya yang Jawa itu maknanya. Itu. Oh ya, apa-apa dimakan aja. Itu iming-imingnya luar biasa sekali, sangat-sangat menarik, gampang banget pakai. Apalagi sekarang ini era digital, semuanya ada dalam genggaman handphone. Dalam satu genggaman handphone, mau transaksi apa-apa udah pakai handphone saja, cukup handphone. Tawaran katanya investasi, tapi itu investasi ya. Bisa jadi itu bukan investasi tetapi spekulasi. Nah, maka kita nanti akan kita bedakan mana yang spekulasi, mana yang investasi. Panitia, saya bisa share screen nggak ini ya? Nah. Bisa ya? Oke, sekarang bisa sekarang. Nah, saya sambil share screen biar nanti lebih mudah memahaminya. Saya Nah, maka topik kita malam hari ini cukup menarik. Sebab kita ini selain menyempurnakan dalam urusan ibadah, kita juga harus menyempurnakan dalam urusan muamalah. Ada kalanya muamalah itu yang justru memelesetkan diri kita masuk ke dalam neraka. Nah, saya lanjut ya. Kan? Nah, setiap orang itu punya pilihan dalam mengelola keuangan. Ya, kan semua punya pendapatan ya, punya hasil dari manapun hasilnya itu, dari manapun rezekinya itu. Nah, kemudian dikelola untuk apa uangnya itu. Nah, pilihannya banyak pilihannya. Ada yang dihabiskan, ada yang ditabung, ada yang diinvestasikan. Bagaimana kalau ditabung caranya menabung yang halal, kalau diinvestasikan bagaimana diinvestasikan yang halal, kalau dibelanjakan bagaimana membeli yang halal. Nah, setiap orang itu nanti akan ditanya urusan harta itu sampai 2. Dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa harta itu dihabiskan. Ya, ini. Oke, Cak Malik, coret-coret ya. Oke. Nah, maka ada 4 pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah transformasi ekonomi dan keuangan. Yang kedua, pentingnya literasi ekonomi dan keuangan digital. Yang ketiga, landasan hukum bertransaksi. Dan yang keempat, pilihan investasi yang halal. Coba kita mulai yang pertama, transformasi ekonomi dan keuangan. Sebagai wawasan kita semua, bahwa kita ini sekarang menuju era digital. Nah, ini generasi milenial sudah banyak yang tahu nih bahwa kita ini semua memasuki transformasi ekonomi, keuangan, dan alat pembayaran. Ekonominya sekarang menjadi ekonomi digital. Banknya sekarang juga ada bank digital. Uangnya juga uang digital. Ada kemudahan di situ ketika dengan digitalisasi itu, tetapi juga ada kerapuhan. Nah, saya ketika diwawancara The Straits Times Singapura, saya katakan bahwa teknologi itu membawa kemudahan tetapi juga membawa kerapuhan. Apa kerapuhannya? Banyak sekali. Ya, keamanan data, kemudian masalah hal haram kalau kita ya, hal haram. Ya, dan beberapa masalah infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, pandemi ini mempercepat orang untuk menuju masyarakat digital. Bayar. Coba sekarang kita lihat ini ya. Dulu uang itu koin emas, kemudian jadi koin logam, jadi uang kertas, uang plastik, ada uang elektronik, e-money. Ya.
kemudian ada uang kripto. Nah, sekarang Cina sudah memutuskan uang digital. Tidak ada lagi uang fisik yang akan kita lihat. Adanya gambar di handphone, uang. Ya. Gambar uang di handphone itu. Uang kita itu ya, ini uang ya 100.000 di handphone, tapi uang fisiknya tidak ada. Nah, Bank Indonesia sekarang juga sedang berencana menentukan rupiah digital. Kalau Cina sudah. Nah, itu. Nah, kalau ada rupiah digital udah kita nggak akan bawa uang lagi di dompet kita. Mungkin dompet itu tidak ada lagi ya. Dompet penjual dompet, pengrajin dompet mungkin sudah langsung turun omset drastis sekarang. Nah, mungkin diganti dompet handphone. Ya. Nah, demikian juga kalau Anda lihat bayar, orang jualan cilok aja, bakso aja sudah pakai QR, ya, kode Indonesia Standar. Ya, siapa yang punya masing-masing punya handphone, punya mobile banking gitu ya. Ya, Bank Syariah Indonesia juga ada mobile bankingnya itu kan ya. Nah, kemudian tinggal scan QR code-nya, kemudian kita bayar. Penjual buah, penjual bakso, bahkan infak di masjid pun, sedekah di masjid pun itu sudah pakai QR code. Nah, ini. Jadi orang sekarang ini bawa. Tapi tadi saya bilang kelemahannya ada apa? Kalau tiba-tiba listrik mati, ya listrik mati, kemudian atau sinyal tidak ada, ya sudah kita kalau nggak bawa gas ya nggak bisa bayar. Gitu. Jadi masih ada kerapuan dalam infrastruktur. Tapi ini perkembangan kita, ya semua serba digital, uang ada di handphone kita ini, transaksi semua dalam satu genggaman, yaitu handphone ini. Nah, nggak tahu kita, apakah kita masih tradisikan sedekah lemparan lagi atau nanti pakai QR code, tidak ada lagi kotak infak yang berjalan, yang ada adalah mungkin QR code yang berjalan. Nah, itu ya. Tuh, tapi itu karena nggak ada lagi uang secara fisik, semua serba digital. Nah, karena kita itu mengarah kepada ekonomi keuangan dan pembayaran digital, maka literasi ekonomi dan keuangan digital menjadi penting. Maka saya sangat senang ini PPM Malang Raya ini menginisiasi ya diskusi kita malam hari ini, membahas malam hari ini tentang ekonomi dan milenial, melek keuangan. Ya, karena ini tidak hanya tapi keuangan digital sekarang eranya itu. Apa arti pentingnya literasi ekonomi dan keuangan digital? Yang pertama, supaya tidak terjebak dalam transaksi yang haram. Sekarang ada trading forex, trading indeks harga saham, trading atau mining Bitcoin, pinjaman online atau pinjol, dan lain-lain. Nah, semua serba digital. Yang kedua, supaya tidak terjerat jebakan spekulasi berkedok investasi. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi investasi online, nanti akan saya tunjukkan. Nah, supaya tidak terjebak investasi bodong atau money game. Jadi kerugian masyarakat akibat investasi bodong ini oleh OJK sudah diperkirakan 117,4, luar biasa, dan setiap saat masih terus ada masyarakat kita ini yang terjebak pada investasi bodong atau money game ini. Dan yang keempat, bagaimana supaya keamanan data pribadi kita dilindungi. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana saudara-saudara kita itu ada yang terjebak di situ sehingga ya sudah berat. Nanti akan banyak saya ceritakan gitu. Nah, apa modus-modus investasi bodong atau ilegal itu? Ya biasanya menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat. Menjanjikan bonus dari perkumpulan anggota baru atau member get member. Menjamin pendapatan tanpa produk kerja atau passive income. Atau memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, figur publik untuk investasi. Juga menawarkan klaim tanpa risiko, free risk. Nah, kalau ada seperti tawaran seperti ini, biasanya orang akan cenderung untuk ya ikut atau hati-hati. Ini ada investasi tidak usah tanpa modal, nanti tiap bulan dapat sekian-sekian. Nah, ini peserta yang peserta bisa chat nggak ini? Peserta supaya ada interaktif ya. Peserta bisa chat nggak ini? Kalau bisa chat, coba jawab. Kalau ada tawaran-tawaran yang investasi yang menarik, ya, kemudian hasil imbal tinggi, biasanya banyak orang yang tertarik atau malah hati-hati. Tertarik, Pak. Ya, tertarik kan? Nah, itu kenyataan masyarakat kita begitu itu. Nah, tertarik. Tuh. Banyak orang, ya faktanya banyak orang yang tertarik. Tinggal klik dan like, tonton dan like, nanti dapat bonus sekian-sekian. Nah, ya kan? Itu. Wah, ini. Orang jadi ikutan cuma klik dan like itu.
Bukan hanya yang kurang berpendidikan yang tertarik loh ya, Ande Taulani. Bahkan orang yang berpendidikan pun bisa bisa tertarik. Gitu. Nah, nanti saya kasih contoh-contoh. Nah, ini lagi contoh investasi bodong atau money game. Nah, ini hasil dari publikasi Otoritas Jasa Keuangan. Jadi OJK ini setiap bulan selalu merilis daftar-daftar investasi bodong atau money game. Ya, money game. Yang dinamakan mereka punya namanya Satgas Waspada Investasi. Maka Anda sering-sering buka OJK ya. Halal atau enggak. Kemudian masuk bodong atau money game. Nah, contoh ada fintech ilegal, kan banyak tuan fintech ilegal. Money game dengan sistem berjenjang dengan like and view video aplikasi media sosial. Ini yang merilis adalah OJK nih ya. Nih, ada TikTok Cash, ya snack video, VTube. Ya. Investasi berkedok cryptocurrency dengan imbal hasil 0,5% sampai 3% per hari. Gede kan ya? Orang tertarik. Ya, kalau nggak tertarik, nah itu tingkat kemahnya tinggi itu tadi. Nah, kemudian pernah investasi semut rang-rang ini menghasil 50% dalam 5 bulan. Ada forex dan robot forex. Wah, sekarang nggak usah mikir ada robot forex. Kamu nggak usah mikir untuk investasi forex. Udah nanti ada robot forex yang akan mengolah uangmu. Nanti kamu tinggal ongkang-ongkang aja, keuntungan masuk. Itu dalam sebulan bisa puluhan juta, karena ada yang sampai ratusan juta. Nah, itu investasi itu biasanya banyak orang yang tertarik ya, banyak orang tertarik. Nah, oleh karena itu ya, clue-nya adalah sebelum kita ikut bergabung dalam bisnis tawaran bisnis itu pastikan kehalalannya dan pastikan legalitasnya. Dari mana kita bisa tahu halal dan haram? Kita sudah diberikan petunjuk ada 7 transaksi yang haram. Nanti saya ingatkan lagi nanti ya. Yang kedua, legalitasnya cek. Anda buka cek situsnya OJK. Ada Satgas Waspada Investasi yang selalu merilis investasi-investasi bodong dan money game. Tiap bulan itu tidak selalu turun, bahkan ada ratusan ya investasi bodong maupun money game dan selalu bertambah, selalu berganti-ganti nama, maka hati-hati. Nah, supaya kita bisa memastikan kehalalannya, maka yang pertama marilah kita belajar landasan hukum dalam bertransaksi. Ya. Yang pertama sudah saya sampaikan tadi, landasan hukum bertransaksi itu adalah bahwa yang kita transaksikan itu harus halal lagi baik, halalan toyiban. Wala tatabi khutuwati syaiton itu maknanya jangan kita terbujuk rayuan setan. Setan maksudnya pelanggaran ya. Wah, ini menarik ini. Nah, ini hasilnya besar. Nah, coba kalau kamu ngelamar pegawai negeri atau bekerja cuma berapa hasilnya coba. Nah, ikut aja kan ini tidak ada modalnya sama sekali, cuma tinggal nonton, klik like kemudian dapat uang. Nah, pada bisnis. Nah, kadang-kadang jebakannya itu adalah bahwa tidak dijelaskan secara detail di awalnya itu, hanya sekilas saja, hanya untung-untungnya yang dijelaskan. Tapi begitu bergabung sudah mulai terjerat, ada banyak syarat-syarat untuk mendapatkan bagi hasil yang tinggi itu atau mendapatkan keuntungan yang tinggi. Ada syarat-syaratnya yang syarat itu yang kemudian menyebabkan munculnya keharaman. Maka jangan mudah mengikuti langkah-langkah setan. Itu. Semakin menjanjikan tadi ciri yang saya sebutkan tadi, semakin curiga kita halal enggak ini ya. Nah, yang kedua tadi saya sebutkan ya, orang itu zaman akhir enggak ada lagi hal haram gitu ya. Yang ya ka'bin ujroh innahu la yarbulah nabatun nabata min suh illa kanatun naru aulabi. Tidak tumbuh setiap daging yang diberi asupan makan yang haram melainkan neraka yang berat membakarnya. Inilah yang menjadi dasar kita untuk mutawarid, untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi. Setiap asupan makan minum yang dari barang yang haram itu jadi hak nanti kalau akan dibakar di dalam neraka. Nah, oleh karena itu maka para sahabat, mewajibkan ya, kita supaya belajar bab muamalah.
Rasulullah SAW bersabda, tolabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Malayatimul wajibu ilabi fahuwa wajibun. Apa yang tidak sempurna, ada kaidah fikih yang mengatakan apa yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Maka Umar bin Khattab, Khalifatul Tsani, Amirul Mukminin, mengatakan la yatajiru fi sukina illa man faqih wa illa akala riba. Tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali yang fakih, karena kalau nggak paham hukum amalah dia akan terjebak pada riba. Ali radhiyallahu juga mengatakan manit tajaro qabla ayaf tafaqquha irtatoma fi riba sumartatoma. Nah, kalau orang itu dia berdagang sebelum memahami hukum-hukum muamalah, maka dia akan jatuh ke dalam riba, terjerumus dalam riba. Kalau sudah terjerumus sulit untuk melepaskannya. Pengalaman saya, orang-orang yang sudah dalam riba, bisnis-bisnis yang haram itu sulit untuk diajak keluar karena hasilnya memang sudah tinggi. Ini sudah ada Alphard-nya atau Pak Zero-nya itu, atau ratusan juta tiap bulan, sulit untuk diajak langsung menikmati ya, hasilnya itu. Maka supaya kita betul-betul hati-hati belajar hukum muamalah ini. Nah, kita sudah diberi bekal yaitu 7 transaksi yang haram. Pertama, transaksi riba. Riba itu ada 2 macam, riba yang berkaitan dengan utang piutang. Kalau utang piutang lebih riba, yang berkaitan dengan jual beli. Yang berkaitan dengan jual beli adalah barang-barang ribawi ya. Kita harus hati-hati transaksi barang-barang ribawi, ada kaidah hukumnya sendiri. Yaitu emas, perak, ya, kemudian kurma, gandum pur, gandum sair, dan garam. Nah ini. Yang kedua, transaksi maisir perjudian. Segala sesuatu itu masuk dalam kategori judi kalau memenuhi 3 unsur. Ya. 1, ada 2 pihak yang saling mempertaruhkan hartanya. Ya. 2, ada objek, ada sesuatu yang dijadikan untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang ketiga, pihak yang menang mengambil sebagian harta, seluruh hartanya yang kalah. Itu sudah judi. Ada loh permainan di TV itu, kuis di TV yang itu sebenarnya adalah maisir perjudian. Kenapa? Ketika sudah bisa menjawab sebuah pertanyaan, dia dikasih hadiah 10 juta. Habis itu ditawari 10 juta atau tirai 1. Tirai 1. Tirai 1 atau kotak. Nah, begitu dia kemudian ternyata kotaknya zong, kosong, maka itu uang 10 juta tadi hilang. Itu sudah jelas ada maisirnya, perjudiannya, ada yang dipertaruhkan di situ, dan ada sebuah permainan untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, 3, transaksi goror, ketidakpastian. Ya, ada baik maktum, barangnya tidak bisa diserah terimakan, barangnya fiktif, tidak ada. Ya, tidak dikuasai barangnya. Ada transaksi doror yang bisa mengakibatkan kerugian pihak lain, yang sengaja merugikan pihak lain. Transaksi maksiat yang langsung langsung melanggar syariat. Itu. Syariat langsung seperti apa? Kalau transaksi pelacuran itu perjudian jelas maksiat secara langsung. Yang tidak langsung menyewakan rumahnya untuk transaksi perjudian. Itu adalah transaksi maksiat. Transaksi suat haram zatnya. Itu. Nah, sesuatu yang haram dimakan, dikonsumsi zatnya, maka jual belinya juga haram. Nah, babi itu haram dikonsumsi, maka jual beli babi juga tidak boleh. Nah, ini. Yang ketujuh adalah transaksi riswah atau suap. Nah, itu dalam masalah hukum. Nah, itu adalah 7 transaksi haram yang jadi bekal kita untuk melakukan yang halal maupun haramnya. Nah, sekarang mulai kita lihat sekarang untuk mengukur kita ini. Nah, ini ada crowdfunding. Crowdfunding itu bahasa Jawanya saweran, ya, rame-rame urunan modal. Kalau dulu orang mau investasi itu butuh jutaan rupiah. Sekarang tidak. Coba Anda lihat ini. Ya, pendanaan modal mikro, toko RAE, pinjaman mikro. Anda bisa ikut share meminjamkan uang itu hanya dengan Rp25.000.
Nah, Anda masuk ke aplikasi itu, kemudian ikut urunan modal Rp25.000, modal itu terkumpul. Kalau sama seperti misalnya kalau Anda nabung di bank, ya, kemudian oleh bank uang itu dikelola, kemudian disalurkan pinjamannya. Nah, sekarang dengan Rp25.000 pakai fintech seperti ini, ada crowdfunding seperti ini, yang gampang banget. Nah ini Rp25.000, Anda sudah bisa punya ya, modal mikro ya, pinjaman mikro, turun mikro situ. Anda akan dikasih imbal hasil. Nah, atau Anda bisnis properti kan ratusan juta rupiah modalnya. Nah, dengan crowdfunding Anda hanya berapa tuh? Hanya harga per lembar sahamnya hanya Rp1.000 gitu ya, Rp1.000. Nah, menarik nggak ini ya? Ya, menarik sekali. Ya. Nah, itu sehingga Anda dengan uang Rp100.000 sudah bisa ikut andil modal bisnis properti. Bisnisnya apa sekarang? Bisnis properti. Padahal modal kita cuma Rp100.000. Gitu ya. Bisa apa sekarang? Wah, saya punya bisnis pinjami modal mikro ini. Nah, pertanyaan saya, model bisnis seperti halal atau haram? Silahkan jawab lewat chat. Nah, biar kita. Nah, halal atau haram? Nah, saya ingin lihat biar interaktif, biar nggak bosan ya. Halal atau haram? Ya, haram. Nah, di mana haramnya itu? Di mana letak keharamannya itu? Sebelah ya. Lewatnya ke belakang. Ya, mengandung riba. Ada wujud, jangka pendek tergantung objeknya. Jelas apa ini? Jelas karena ini apa? Ada apa ini? Ada bunganya. Betul, Toyro. Karena menggunakan sistem bunga. Jadi riba. Besar. Good. Sudah. Jadi kita lihat aja, kita lihat cara paham. Nah, saya ingin bahwa setelah acara ini semua bisa menilai sendiri, tidak selalu bertanya karena apa? Memiliki kepahaman bab muamalah. Nah, ini ada lagi nih sekarang bisnis seperti ini. Yang banyak terjebak ini adalah jebakan pinjol, pinjaman online. Nah, kadang-kadang orang karena kebutuhan mendesak akhirnya pinjam. Coba lihat. Ya. Dengan hanya memiliki aplikasi ya, aplikasi kemudian orang bisa pinjam uang dari 1 juta, 2 juta, ya, sampai 2 juta. Ada yang sampai 10 juta bisa memberikan pinjaman. Itu. Nggak besar kok, nggak ada bunganya, ada biaya jasa harian 0,95% per hari. Kecil ya, 0,95% per hari. Tapi per hari, kalau sebulan berapa? Hampir 30%. Orang sekarang tidak pakai istilah bunga lagi, biaya jasa harian. Nah, ada bunga hariannya 0,7% per hari, tapi ada biaya 0,2% per hari. Nah, kalau biaya per hari 0,2%, maka biaya per bulan 21%. Per tahun adalah 252%. Bunga bank itu saja bunganya paling bunga bank konvensional itu saja ya, bunga pinjaman itu paling 18 sampai 25%. Gitu ya. Ini sampai 252%. Orang kan nggak sadar 0,5% tapi nggak lihat bahwa itu per hari. Nah, sehingga ada saudara-saudara kita itu yang terjebak pinjol ini, Masya Allah, ya, sulit sekali keluar karena pinjam 10 juta tapi berpuluh-puluh juta tagihannya itu. Dan ditagih, dan karena dia itu harus aplikasi, biasanya foto diri sama bawa KTP gitu ya, itu aja. Mudah banget kan, foto diri sama KTP di foto kemudian dikirimkan, tetapi situ ada hal yang tidak diketahui bahwa orang yang melakukan pinjaman online itu dia membuka akses terhadap kontak handphonenya. Sehingga semua teman-temannya, keluarganya, bahkan pimpinan kantor bisa ditelepon oleh debt collector. Saya pernah ditelepon oleh debt collector. Saya pikir, apa ya, kok saya bisa telepon debt collector itu? Ternyata beberapa hari sebelumnya itu ada orang yang konsultasi ke saya karena terjebak pinjaman online. Nah, oleh debt collector, dia dalam jangka dekat ini siapa aja yang dikontaki, ya mungkin dia lihat, oh ternyata termasuk nomor handphone saya diketemukan di situ, kontak dengan saya.
Akhirnya saya ikut ditelepon, saya blokir, ganti nomor. Itu. Tapi ya tidak apa-apa, itu risiko saya kan ya. Itu. Nah, maka jangan sampai ini dah. Biaya jasa harian itu ya nggak pakai bunga lagi, dan itulah yang terjadi bahwa di akhir zaman ini dalam hadis Abu Dawud bahwa orang besok tidak menamai lagi itu homer, tapi arak, apalagi mungkin alkohol atau bir, minuman keras, gitu. Tapi sama-sama mabuk kan ya haram. Ini bukan bunga namanya biaya jasa harian, tetapi karena sama-sama mengambil untung dari pokoknya modal, persentase dari pokok modal ditentukan di muka, maka ya jadi riba. Itu yang kita ambil hukumnya. Ada investasi sama trading. Apa beda investasi sama trading sebenarnya itu? Ya kalau orang investasi saham itu biasanya jangkanya jangka panjang. Ya. Nah ini sehingga dia meraih profit dari capital gain atau juga dari dividen. Tapi trading ini biasanya jangkanya sangat pendek. Ya, dia kalau dia akan senang pada harga saham yang sangat fluktuatif, dan kadang-kadang bukan harga sahamnya, tapi indeks harga sahamnya. Itu habalah masa kini, yaitu saham punya harga kemudian diindeksasi secara statistik, gitu ya. Indeks harga saham. Nah itu yang ditanya indeks harga sahamnya itu udah habalah cucunya anak onta yang masih dalam kandungan itu. Ini produk-produk derivatif itu udah habalah masa kini. Nah, hati-hati kalau ada tawaran trading saham, gitu. Trading forex. Sebenarnya itu bukan trading saham, jual beli saham seperti yang kita kenal jual beli saham UBI. Kalau trading forex itu bukan seperti kita nukarkan rupiah kita terus kemudian kita dapat dolar, tidak seperti itu yang terjadi. Itu. Nah, sekarang apa beda investasi sama spekulasi? Kalau investasi itu menanamkan modal pada aset real, bersifat jangka menengah dan panjang. Risiko terukur dan nilai fundamental ekonomi dan pasar. Nah, kalau spekulasi itu bisnis maya, indeks harga saham, forex. Forex itu, trading forex itu bukan yang namanya tukar menukar uang, sudah ada hukumnya. Itu termasuk barang ribawi. Ya, rupiah ditukar dolar harus kontan. Saya menyerahkan rupiah, saya dapat dolarnya. Itu solve. Ya. Maka istilahnya solve bukan baik. Ada solve itu ada tukar menukar, bukan jual beli. Nah, jadi bukan trading, uang tidak diperdagangkan, uang dipertukarkan untuk lil hajat, untuk sebuah kebutuhan. Nah, trading forex itu adalah dia biasanya menggunakan pair pasangan US dollar dengan euro atau US dollar dengan yen, ya, dengan yen. Pasang pada posisi jual sekian atau pada posisi beli. Nah, pada hitungannya nggak hitungan hari, hitungannya menit saja bisa kemudian dapat keuntungan dari situ. Hanya pasang posisi, padahal tidak ada uang yang dipertukarkan secara real. Demikian juga trading saham itu ada yang tidak betul-betul jual beli saham. Kalau yang jual beli saham secara murni itu harus memenuhi rukun dan jual beli, rukun jual beli, rukun dan syarat jual beli. Itu. Artinya apa? Ada transaksi jual beli, kemudian nanti sampai kopet bahwa saham itu kita kuasai. Nah, perdagangan saham online itu biasanya setelah 3 hari baru kita dapat surat resmi bahwa kita pesanan untuk membeli saham Bank Rakyat Indonesia, Bank Syariah Indonesia ya, sekarang nama tadi BS itu kodenya masih BRIS, kodenya BRIS. Itu sudah menjadi milik kita. Itu hari itu terbeli, tetapi suratnya itu baru muncul 3 hari kemudian. Jadi sudah kopet sah bahwa kita sudah punya bukti kepemilikan saham itu. Baru bisa kemudian kita jual lagi. Nah, trading saham itu enggak begitu. Trading saham yang bilang aplikasi-aplikasi itu kadang-kadang hanya pasang posisi jual, pasang posisi beli, hitungannya bisa hari itu bisa transaksi berkali-kali pada posisi-posisi tertentu. Nah, enggak ada saham yang kita terima, enggak ada unsur jual belinya. Enggak nufut jual, enggak tuntas jual belinya. Nah, ini trading menit, jam, bahkan hanya yang ini. Nah, jadi maka jangan sampai ya iming-iming investasi ternyata sudah spekulasi yang hukumnya adalah goror, bisa maisir dan bisa juga riba. Awas jebakan spekulasi dengan kedua investasi.
Nah, maka bagaimana pilihan investasi yang halal sekarang? Ini pembahasan yang keempat. Kita ada berapa lupa saya? Ada 4 kalau nggak saya pokok bahasan kita. Ya, pertama menabung di bank syariah, lembaga keuangan syariah. Kalau kita punya uang, ditabung di bank syariah atau lembaga keuangan syariahnya ada BMT, Koperasi Pinjam Syariah. Apa untungnya? Halal. Dapat ini akan sesuai kebutuhan wadiyah atau mudharabah. Kalau wadiyah itu biasanya bebas biaya administrasi, ya. Yang keempat, uang aman dan berkembang. Karena apa? Menggunakan sistem bagi hasil, mudharabah, baik mudharabah mutlaqah maupun mudharabah muqayyadah. Kita dapat bagi hasil, alhamdulillah itu. Yang kedua, misalnya kita kemanakan uang kita? Investasi di pasar modal syariah, misalnya belikan saham. Nah, jadi kita memiliki tujuannya adalah untuk beli saham. Saham itu apa sih? Saham itu adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Nah, oleh karena itu tujuan kita yaitu kalau beli sahamnya adalah tujuan adalah membeli kepemilikan sebagian aset perusahaan. Itu tujuannya. Nah, kemudian kalau suatu saat kemudian kita jual dan kita dapat untung, nah itulah yang dari capital gain itu namanya. Tetapi rukun dan syarat jualnya harus terpenuhi dulu. Enggak kayak tadi trading yang saham yang sekarang itu aplikasi ada yang hanya menitan hitungannya sudah. Kan itu hanya pasang posisi jual, pasang posisi beli, bukan pesan untuk beli sungguhan. Nah, suku itu ya dikenal dengan obligasi syariah. Kalau obligasi itu jelas haram. Obligasi itu sebenarnya adalah surat utang ya. Surat utang kemudian dapat kupon bunga. Kupon bunga. Nah, hati-hati dengan suku. Kalau suku kita harus berhati-hati karena kita lihat dulu akadnya. Ada underlying asetnya enggak? Nah, underlying asetnya seperti apa transaksinya? Nah, untuk suku kita harus banyak kita perhatikan lah, itu ya. Yang paling mudah adalah saham. Nanti akan saya kasih contoh saham syariah seperti apa. Yang ketiga reksadana syariah. Nah, kalau kita tidak bisa memilih saham sendiri, ya udah reksadana syariah. Reksadana itu adalah wadah kepemilikan bersama atas efek berkelanjutan. Anda seolah punya manajer investasi yang akan mengalokasikan uang Anda itu ke produk-produk yang halal. Nah, bisa ke deposito syariah atau kepemilikan saham. Nah, Anda bisa milih sebenarnya bisa milih di situ. Uang saya nanti dibelikan saham sama deposito saja ya, deposito bank syariah saja. Nah, itu bisa seperti itu. Terserah, pokoknya bisa dipilihkan mana yang keuntungannya lebih besar saja. Nah, manajer investasi akan Anda mewakalahkan wakilan pada manajer investasi untuk melakukan transaksi itu. Nah, ini contoh ya perdagangan saham Bank Syariah Indonesia. Kodenya adalah BRIS. Kodenya adalah BRIS. Ini perkembangan harga ya, perkembangan harga. Ini seperti di namanya saham itu setiap hari berubah-ubah harganya, berfluktuasi gitu ya. Nah, kalau yang trading saham yang tidak halal itu biasanya hanya posisi pasang jual, pasang beli. Ini pada posisi 2.400, nanti ketika turun jual, padahal tidak ada saham yang kita pegang sebenarnya, kita terima. Pegang nggak ada sih sekarang, semuanya elektronik ya. Saham yang bukti sahamnya nggak ada sebenarnya itu. Jual, beli gitu aja. Pada posisi ambil pada posisi tertentu. Nah, tetapi kalau saham syariah, itu saham-saham misalnya sahamnya Bank Syariah Indonesia, itu kita bisa pesan dulu. Kita mau pesan ini harganya berapa sekarang? Harganya itu pada level 2.150 nih ya, pada 2.150 ini harga 150. Ini pada ada garis birunya, ada garis merahnya ini ya. Nah, nih. Anda mau beli, kalau Anda belinya pada posisi 2.120, orang nggak akan jual kan. Tapi kalau Anda 2.006, paling nggak 2.150 lah, Anda harga 2.150, pesan saham pada harga 2.150, berapa lot? Satu lot itu sekarang diturunkan, satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Nah, kalau 2.150 berarti berapa kita belinya satu lot? Kalikan 100. Ya, kalikan 100 berarti Rp215.000 sudah dapat satu lot saham BRI Syariah itu ya. Nanti kemudian udah kita tunggu aja, kita pesan, kita serahkan pada ya kita serahkan
pada brokernya, kemudian nanti akan muncul ketika penutupan ya, ketika ada yang menjual, kemudian dibelikan, dia akan laporan kepada kita bahwa pesanan kita untuk beli saham BRIS pada harga 2.150 satu lot sudah berhasil. Nah itu baru menyatakan bahwa pembeliannya berhasil, tapi suratnya nunggu sampai 3 hari kurang lebih ya. Setelah 3 hari kita dapat surat bukti transaksi pembelian kita dan lembar saham kita itu. Nah, tapi trading yang haram itu yang penuh dengan maisir dan goror itu nggak nunggu sehari, menitan sudah ini ada posisi, grafisnya sedang turun, jual. Nah, mana yang mau dijual? Uang barangnya aja belum ada, sahamnya aja belum ada kok gitu ya. Itu nggak ada, jual beli saham secara sungguhnya ini. Nah, ini saya dulu beli saham BRI Syariah itu pada posisi beberapa harga rata-rata Rp536 dulu. Saya beli itu rata-rata harganya ada beberapa kali beli itu Rp536. Sekarang harganya sudah 2.150. Berarti untung saya berapa? 300,9% untung saya itu. Tapi belum saya jual. Memang tujuan saya investasi. Nah, saya meyakini bahwa besok tambah. Nah, besok kalau sudah sudah tidak bisa produktif lagi, saya tinggal menikmati hasilnya saja. Jadi investasi aja kan masih produktif ini kan, investasi aja udah. Besok udah nggak produktif lagi itu baru bisa kita buka aja lah itu. Memang tujuan saya investasi jangka panjang. Sudah lumayan sekarang udah untungnya 300% kalau saya jual gitu ya, kalau saya jual. Dari modal 5 juta sudah menjadi 20 juta kan lumayan. Yang kedua fintech syariah. Nah ini apa manfaat bebas riba, bisa membantu UMKM. Nah, ada imbal dia menggunakan sistem perhatikan akad yang ditawarkan. Akadnya jual beli atau ijaroh, ya sewa menyewa, atau mudharabah musyarakah bagi hasil, atau wakalah perwakilan dengan adanya upah, atau kalau qard itu harus tidak boleh ada bunga, tidak ada boleh lebihannya. Nah, perhatikan akad yang ditawarkan itu. Kalau jual beli boleh mengambil margin keuntungan. Kalau ijaroh itu sewa menyewa. Kalau mudharabah dan musyarakah itu ada persentase bagi hasilnya, nisbah bagi hasilnya. Kata kuncinya adalah nisbah bagi hasilnya berapa persen dari keuntungan, bukan dari pokok modal. Nah, wakalah bil ujroh itu melakukan pekerjaan kemudian dapat upah. Inilah cek ya akad yang digunakan. Ada lagi ini marketplace. Nah, saya masukkan namun ada pertanyaan marketplace itu. Marketplace itu gimana sih? Boleh nggak sih? Nah, ada beberapa akad di situ, ada akad wadiahnya. Ini membuka toko online ya, buka toko online ke marketplace. Nah, ini akad ini kan titip barang. Penjual titip barang ke marketplace. Akadnya ada titip akadnya ada wadiah, titip itu. Nah, ini konsumen milih barang, pesen namanya menggunakan akad salam atau istisna. Nah, kalau salam dari barang-barang yang tumbuhkan alami, istisna itu barang-barang hasil produksi manusia, itu istisna. Nah, kemudian ya ada nilai barang, ini ngirim barang, ada akad ijarohnya, dapat upah ini, yang ngirim kan dapat upah ini. Nah ini. Dropshipping gimana sih? Dropshipping itu boleh nggak? Dropshipping itu ya, selama memenuhi kaidah akadnya boleh, gitu ya. Ini posisinya sebagai apa sih? Reseller. Ya, maka reseller apa sih? Pilih-pilih produk, ya. Nah ini pesan ini pakai akad salam dan istisna. Ini ada produk yang ditawarkan. Nah, kemudian begitu ada yang pesen, ya, ada pesan, kemudian ini bilang pada apa yang punya barang untuk kemudian mengirimkan barang itu ke konsumen. Ya, ini menggunakan akad wakalah, ya, melakukan jual beli kepada pemilik barang, kemudian sekaligus mewakalahkan pada pemilik barang untuk mengirimkan ke konsumen yang pesan pada dirinya itu. Nah ini. Nah, petunjuknya ini bisnis online itu. Kalau produk ditawarkan untuk diperjualbelikan halal, yang halal, satu. Yang kedua, penjual menjelaskan cara rinci spesifikasi barang yang ditawarkan dalam marketplace atau media promosi yang dibuat, sehingga seolah orang yang membaca atau melihat promosi barang tersebut melihat dengan jelas barang tersebut di hadapannya. Yang ketiga, kalau barang tersebut bukan miliknya atau dirinya bukan perwakilan dari distributor barang tersebut, gunakan kata siap dipesan atau silahkan pesan atau order, jangan kata jual karena barangnya nggak dimiliki. Itu. Maka pesan boleh pakai istisna atau salam tadi. 4, apabila barang yang ditawarkan bukan miliknya dan stoknya tersedia, maka boleh menyampaikan dengan kata dijual atau sale.
Yang kelima, harga barang dan mekanisme pembayaran dijelaskan secara rinci. Dan yang keenam, pembeli punya hak khiar, hak memilih melanjutkan pembelian pesanannya apabila barang yang diterimanya itu berbeda dengan yang telah dipesan. Nah, oleh karena itu, ya, di penghujung materi saya ini, marilah kita supaya betul-betul cerdas di dalam mengelola keuangan itu. Nah, ketika kita punya uang, maka uang itu bagilah menjadi 4 bagian. Kita biasakan mulai sekarang ya, dapat uang kiriman 1 juta rupiah, langsung kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, saya juga kalau sekarang saya punya beberapa rekening ya, beberapa rekening. Saya bagi menjadi beberapa rekening. Satu untuk zakat infak sedekah. Nah, ini. Didahulukan dulu, langsung kita sisihkan untuk infak dan sedekah. Kita sisihkan. Nah, zakat kan tiap haul ya, setiap haul. Kita untuk infak dulu. Nah, sisanya ya, misalnya kita dapat kiriman 1 juta, 100.000 kita sisihkan untuk infak dan sedekah. Yang 900.000 sebagian, saya 10%-nya berarti apa? 100.000 lagi kita investasikan. Nah, kita tabung ke bank syariah. Kita tabung dulu. Lembaga keuangan syariah. 100.000 kita tabung masukkan sini. 10%-nya lagi misalnya kita belikan ya, saham syariah atau investasi-investasi yang syariah. Nah, tinggal 700.000 rupiah, ya 700.000 rupiah sisanya itu baru kita belanjakan. Jangan kita belanjakan dulu, kalau sisa baru kita infaki atau kita tabung, ya tidak akan pernah sisa. Ya, karena orang berapapun uangnya mesti akan habis. Maka begitu dapat uang 1 juta, bagi dulu, sisihkan untuk infak dulu. Setelah itu sisihkan untuk nabung, sisihkan untuk investasi, baru sisanya dikelola. Berapapun akan habis kok, dan berapapun akan kurang. Maka buatlah pola yang berbeda. Nah, sayangnya dalam ekonomi itu ya. Nah, itu banyak kontribusi dosen ekonomi juga itu yang teorinya menyesatkan itu bahwa saving itu adalah sisa pendapatan yang tidak habis dikonsumsi. Itu salah. Maksudnya konsumsi itu adalah sisa pendapatan yang setelah ditabung. Nah, dulu baru tidak dikonsumsi. Jadi balik sekarang. Infaki dulu, tabung, investasi baru bisa dibelanjakan. Nah, itulah ya diskusi kita nanti yang saya paparkan. Mudah-mudahan dengan pola yang terakhir itulah kita mulai lah. Kita biasakan masih sejak muda, mumpung Anda masih muda kan ya. Zaman saya nggak ada namanya seperti sekarang dimudahkan transaksi investasi seperti itu. Ya orang kerja betulan. Nah sekarang Anda dimudahkan sekali dengan teknologi digital ini. Maka kemudahan itu manfaatkanlah menjadi sesuatu yang barokah. Alhamdulillah, jazakumullah. Saya kembalikan kepada moderator. Tadi sudah jelas ya bahwa banyak sekali pengetahuan atau wawasan-wawasan baru mengenai melek keuangan, khususnya tadi membahas terkait investasi, kemudian membahas terkait bisnis online itu seperti apa. Nah, dari banyaknya penjelasan-penjelasan ini nantinya bisa kita manfaatkan. Oh ternyata investasi saham itu boleh ya. Mungkin yang selama ini masih ragu-ragu investasi saham itu boleh atau tidak. Nah tadi sudah dijelaskan yang terpenting kita memahami betul kehalalan dan apa tadi satu lagi itu terkait dengan kehalalan dan legalitas dari investasi yang akan kita lakukan. Jangan sampai ada investasi yang padahal dalamnya itu spekulasi. Ini jangan sampai kita terlena dengan untung yang besar, return yang besar. Oh ini returnnya bisa 1 tahun 50% misalnya. Jangan tergiur dengan hal tersebut. Tetapi kita harus memahami terlebih dahulu terkait kehalalan dan legalitas dari investasi tersebut. Baik, tadi sudah dipaparkan. Selanjutnya, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab ya, di sini ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, bagi yang berminat untuk melihat hasil rekaman atau ingin meminta link rekaman dari webinar malam hari ini,
disilakan untuk menghubungi kontak person dari panitia Ikatan Mahasiswa Semester Akhir PPM Malang Raya. Silakan yang penasaran atau ingin mengulas kembali pemaparan dari Bapak Ardhito ini, silakan menghubungi kontak person. Yang kedua, selanjutnya yaitu mengenai laporan laporan kehadiran webinar malam hari ini. Lebih banyak sekali yang hadir untuk di Zoom, yang hadir sebanyak 125 orang atau 125 akun. Bisa jadi satu akun itu ditonton 3 sampai 5 orang. Dan untuk yang hadir di studio pada malam hari ini, mohon maaf, sebanyak 53 orang. Jadi kurang lebih ada sekitar 178 peserta yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Atas semua keriduan dan kelonggaran waktu dari peserta, kami ucapkan syukur. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Langsung saja kita memasuki sesi diskusi yang tentunya akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan sudah kami terima beberapa pertanyaan baik dari kolom chat maupun dari WhatsApp kepada panitia. Yang pertama ini Bapak Ardhito, ada pertanyaan dari salah satu alumni PPM Malang Raya. Pertanyaannya, ya, mic-nya host masih di mute itu ya, nggak ada suaranya. Hostnya masih di mute, ada suaranya. Apakah sudah terdengar? Bapak Ya. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak, sudah diingatkan. Baik Pak, saya kembali ulangi bahwa ada satu pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama dari alumni PPM Malang Raya, yaitu Mas Laksa. Merujuk pada teks bulan Juni tahun 2016 tentang jual beli tawaruk. Nah, yaitu menjual barang yang belum sepenuhnya jadi miliknya. Contohnya, ketika ada orang kredit motor 12 bulan, tapi dalam waktu 3 bulan dia sangat butuh uang. Kalau dia menjual motor itu kan tidak boleh, karena menjual sesuatu yang belum sepenuhnya sah menjadi miliknya. Namun ada pengecualian atau syarat-syarat tertentu yang memperbolehkannya. Pertanyaannya, untuk pengecualian atau syarat-syarat tertentu yang memperbolehkannya itu bagaimana ya Pak? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Bapak Ardhito terkait pertanyaan. Nah, tawaruk yang dalam teks nggak seperti itu ya, seingat saya ya, nggak seperti itu. Jadi itu kan larangan terkait dengan jual beli emas secara kredit, secara cicilan itu. Nah, cara cicilan itu kan sebenarnya kan. Nah, kemudian waktu itu kan banyak sekali BMT kita itu atau UB-UB kita ini yang kemudian karena nggak boleh pinjam meminjam itu menggunakan ada bunganya, ya. Maka kemudian diwujudkan dalam beli emas. Nah, beli emas. Nah, kemudian emasnya itu boleh dijual. Itu boleh dijual. Nah, kemudian anggota OB ini mengangsur, ya, mengangsur emasnya ini diangsur. Nah, ini kan riba karena jual beli emas dengan rupiah itu harus tunai. Ya, sebenarnya ya dahab maupun dahab dengan warik dengan perak itu harus tunai karena itu sama-sama alat tukar. Nah, solusinya kemudian adalah menggunakan tawaruk, gitu ya.
bukan dengan emas, tetapi dengan selain emas. Misalnya boleh dibelikan barang elektronik, handphone, atau kemudian sapi dan ternak yang lain. Ini kan boleh secara jual beli dengan diangsur kan boleh kalau sapi dan lain sebagainya ini. Nah, yang sini bukan emas dan perak, Nah, namanya jual beli itu memiliki implikasi hukum, implikasi apa? Memiliki konsekuensi hukum berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Meskipun belum lunas, tetapi barang sudah berpindah ke kepemilikan. Hukumnya sebenarnya kalau ketika jual beli sudah sah, sudah muhut, sudah kopet, sudah ada serah terima barang, maka penjual boleh menjual kemanapun boleh, ya menjual kemanapun boleh. Yang tidak jual kembali kepada yang penjual awal, itu namanya jadi jual beli inah nantinya itu. Jadi meskipun belum lunas boleh sebenarnya kalau memang sudah ada kopet, sudah serah terima barang itu. Tetapi kewajiban pembeli untuk menutup utang jual beli barang tadi tetap wajib itu penjelasannya sebenarnya seperti itu penjelasan yang berkaitan dengan sebagai solusi dari itu dulu apa kredit emas yang tidak boleh yang dilakukan di beberapa UMP dan PMD kita. Baik Pak, alhamdulillah jazakallahu khairan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini berkaitan dengan broker atau aplikasi yang digunakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini mengenai broker, cara memilih broker. Pertanyaan dari Mbak Iklima. Izin bertanya, apakah ketika hendak berinvestasi saham, maka perlu memilih broker yang syariah juga? Seperti contohnya Indo Premier. Maka apakah harus daftar akun Indo Premier syariah atau boleh daftar akun reguler Indo Premier, akan tetapi membeli sahamnya yang terdaftar di daftar efek syariah? Itu seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya paling mudah itu adalah menggunakan broker syariah. Kenapa? Karena saham yang ditawarkan di broker syariah itu, misalnya Indo Premier Syariah, MOS Syariah, itulah hanya saham syariah. Sudah jelas saham syariah. Meskipun tidak sepenuhnya ada yang tidak sepenuhnya murni syariah sebenarnya. Itu. Karena saham syariah itu ada dua macam. Ya. Saham syariah itu ada dua macam, yaitu saham yang coba saya ada enggak ya? Mana nih? Saya ada enggak nih? Saya ada. Jadi saham syariah itu tidak ada beberapa macam. Ada yang saham syariah itu yang memang perusahaan itu menyatakan bahwa perusahaannya adalah merupakan perusahaan syariah, bisnisnya bisnis syariah. Yang kedua adalah yang oleh OJK dan DSN MUI itu dikriteriakan menjadi saham syariah. Nah, ada dua macam itu. Nah, contoh saham syariah ya sahamnya Bank Syariah Indonesia yang kodenya adalah BRIS. Itu memang betul-betul saham syariah. Gitu ya, saham syariah. Tapi saham-saham syariah yang lain itu adalah saham-saham yang dikriteriakan oleh OJK dan DSN MUI itu menjadi saham syariah. Contohnya kriteria keuangan. Ada istilahnya kriteria keuangan. Di antaranya adalah 45% utang, rasio utang dengan asetnya, itu tidak lebih dari 45%, utang yang konvensional ya. Kemudian pendapatan non halalnya tidak lebih dari 10%. Itu dikriteriakan saham syariah. Jadi kan sebenarnya dia masih punya utang syariah, non syariah juga. Nah, itu paling gampang. Kalau kita menggunakan broker yang tidak syariah, tidak ada embel-embel syariahnya, itu campur situ tuh kodenya, mana yang syariah dan tidak. Itu kalau nggak tahu bisa terjebak pada beli yang non syariah karena tertarik ini sahamnya naiknya bagus, ini fundamentalnya ini yang trennya bagus, dia beli untuk investasi itu padahal itu bukan syariah, akan terjebak situ, itu aja. Jadi itu meskipun kita jual beli dengan orang yang non Islam pun boleh ya selama transaksinya itu halal kan gitu, tetapi akan lebih mutawarik kalau kita jual beli pada sama-sama orang Islam yang tahu sama hukumnya, itu kan beda itu ya.
Itu saja sebenarnya kepentingannya itu. Kalau saya sarankan, kalau yang masih awam, adalah yang broker syariah. Karena yang tahu hanya yang syariah. Gitu. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan atas jawaban dari Pak Ardito. Jadi untuk pemilihan broker ya mungkin di sini karena sudah mendengar penjelasan mengenai investasi saham yang diperbolehkan, akhirnya ingin buat akun mencari broker-broker. Nah, maka tadi saran dari Pak Ardito, mencarilah broker-broker yang syariah, jadi lebih mutawari lagi. Seperti itu. Itu yang Mbak Iklima ya, untuk jawaban pertanyaan dari Mbak Iklima terkait broker syariah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Ardito, saya pernah mendaftar di Indo Premier Online Trading Syariah. Saya beli beberapa lot saham Mayora. Saham Mayora nih kalau mungkin diketahui seperti teh pucuk harum ya, produk-produknya teh pucuk harum dan sebagainya. Namun setelah saya mendownload PDF laporan keuangan dari website official Mayora, perusahaan tersebut berhutang yang berbunga. Apakah saham tersebut tetap halal atau haram mengingat IPOT-nya syariah dan terdapat bunga di laporan keuangannya, Pak? Sudah. Sudah, Pak, pertanyaannya seperti itu. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa ini saya share ini materi saya dulu tentang pasar modal syariah. Kelihatan ya, Mas? Kelihatan, Pak. Nah, jadi saham yang dimaksud saham syariah itu menurut OJK itu ada dua macam, saham syariah aktif dan pasif. Kalau yang aktif itu perusahaan menyatakan kesyariahan kegiatan usahanya dalam anggaran dasar. Contohnya apa? Yang bahasa Indonesia berarti adalah bank syariah, menjalankan usaha syariah, ada hotel syariah, nah itu ada wisata syariah. Itu saham yang aktif. Ini jelas-jelas syariah. Ada yang saham syariah itu yang pasif. Perusahaan tidak menyatakan kesyariahan kegiatan usahanya dalam anggaran dasar, maka oleh OJK akan diseleksi perusahaan Fatwa Yayasan MUI. Ada seleksi bisnis, usahanya mengandung perjudian atau tidak, mengandung perdagangan yang dilarang apa tidak, jasa keuangan ribawi apa tidak, jual beli yang mengandung unsur gharar atau maisir. Nah, ini kalau melakukan salah satu aja dari usaha ini, maka dia tidak bisa masuk ke kriteria syariah. Nah, sekarang misalnya Mayora itu melakukan kegiatan ini, enggak, dia kan barangnya teh kan barang halal. Oke, ini seleksi bisnisnya lolos. Nah, sekarang kita lihat seleksi keuangannya. Nah, kita lihat seleksi keuangannya, total utang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%. Jadi Mbak Sahabat tadi itu melihat bahwa memang ada utangnya yang berbasis bunga. Tetapi kalau menurut OJK dan Yayasan MUI selama tidak lebih dari 45%, rasionya dibanding total aset boleh. Itu. Tetapi kalau saya pribadi ya saya mutarnya beli saham-saham syariah yang aktif ini, yang jenisnya aktif ini. Itu. Kenapa? Karena jelas-jelas dia itu tidak ada utang bunga, tidak ada pendapatan halalnya juga, ini tidak ada. Jadi murni betul-betul yang aktif ini yang saya beli itu ya, yang saya beli. Nah ini. Nah sekarang ini dikriteriakan syariah setiap bulan Mei dan November biasanya OJK itu menerbitkannya itu. Nah, ini. Jadi kalau melihat ini ya, kalau saya pribadi melihat bahwa namanya saham itu kan kepemilikan suatu perusahaan ya, kepemilikan suatu perusahaan. Jadi saya menjadi ikut pemilik perusahaan itu meskipun bagian kepemilikan saya kecil. Nah, kalau saya lihat rasanya saya nggak sek kalau kemudian perusahaan saya itu utang ke bank konvensional dengan sistem bunga, itu kalau saya gitu ya, rasa hatinya itu saya nggak srek gitu. Nggak nyaman ya. Nah itu maka saya beli saham-saham yang memang aktif, itu adalah perusahaan syariah. Itu Mas. Masih mood? Masih belum muncul suaranya? Putar investasi ataupun lainnya, tapi lebih ke pekerjaan, Pak. Yaitu seandainya Ulangi tadi nggak jelas tadi. Bekerja di bank syariah, misalnya bank syariah Indonesia, apakah itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Bagaimana hukumnya, Pak? Ya kan kita sudah dijetiati supaya hijrah dari bank-bank konvensional ke bank syariah.
transaksi non halal ke transaksi syariah. Nah, ketika sudah ya seperti itu, ya tentunya kalau bank syariah ya boleh, lembaga keuangan syariah ya boleh. Tetapi tetap berhati-hati ya, tetap menjaga kemutawarian dalam proses. Karena sesuatu itu dikatakan halal atau haram itu tidak hanya zatnya, ada lizatihinya. Contohnya daging ayam itu halal atau haram? Hukum asalnya halal, kan ya. Tetapi kalau proses menjadi daging ayam itu tidak benar, gitu ya. Artinya disembelih dengan cara tidak disembelih cekik, itu jadi haram. Atau mendapat ayamnya dengan cara mencuri daging ayam yang hukumnya halal jadi haram. Nah, kemudian juga tadi apa? Niatnya ketika menyembelih itu niatnya ligorilah jadi haram. Ya niat ya zatnya itu halal, prosesnya juga halal, kemudian niatnya juga halal. Maka meskipun kita sudah bekerja di lembaga keuangan syariah, kita juga harus prosesnya juga kita harus tetap mutawarir. Kadang-kadang marketing syariah itu saya selalu kadang mendengar laporan-laporan dijebak. Udah saya tuh pusing kalau harus pakai mudharabah atau musyarakah atau apa. Pokoknya saya itu kalau pinjem ya 100 juta saya kembalikan berapa langsungnya tiap bulan berapa. Nah, omongan jadi terjebak pada hal-hal yang ribawi. Oh, nanti kalau pinjam sekian padahal bukan pinjam meminjam. Akan bagi hasil investasi ya. Tapi jadi terjebak pada saat prosesnya itu. Nah, maka tetap hati-hati meskipun sudah bekerja di lembaga keuangan syariah. Baik ya, jadi intinya ya lebih tetap harus mutawarir terhadap setiap proses yang ada di bank tersebut. Selanjutnya Pak, masih ada waktu. Ini dari Mas Ubed dari Universitas Negeri Malang ingin bertanya berkaitan dengan hukum dari investasi sukuk retail yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan melalui DJJPR Kementerian Keuangan. Lalu bagaimana sistem bagi hasil dari sistem dari investasi suku itu sendiri beserta contoh investasi suku yang diperbolehkan. Nah, suku itu ada beberapa macam akadnya ya. Ada yang menggunakan mudharabah atau musyarakah, ada yang menggunakan ijarah muntahiyah bitamlik. Ya. Kalau yang akadnya mudharabah atau musyarakah itu tidak ada keraguan di para ulama tentang kehalalannya. Ya, bagi hasilnya itu. Nah, yang menjadi kemudian kadang disorot itu adalah pada yang menggunakan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Apa sih ijarah muntahiyah bitamlik itu? Sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Artinya begini, negara mengeluarkan sukuk mempunyai sebuah proyek. Ya, proyek itu underlying asetnya atau aset yang dijaminkan itu berupa misalnya adalah Gelora Bung Karno. Misalnya Gelora Bung Karno. Nah, Gelora Bung Karno itu diserahkan pada orang-orang yang membeli sukuk tadi. Hasilnya selama uang itu belum dikembalikan, hasil sewa atau hasil pengelolaan Gelora Bung Karno itu dibagikan kepada orang-orang yang beli sukuk gitu ya. Nanti ketika sudah pemerintah sudah bisa mengembalikan uangnya, dikembalikan kepada para investor suku itu, maka Gelora Bung Karno dikembalikan lagi kepada pemerintah gitu ya. Itu desain sementara itu. Nah, selama gitu ya, selama underlying asetnya itu dikuasakan pada pemegang suku ini bukan sebuah siasat ya, bukan sebuah siasat, tapi betul-betul sungguh-sungguh bahwa itu diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola, itu boleh. Nah itu boleh. Nah maka kita lihat akadnya dan kita prosesnya ya, kita pahami prosesnya itu kalau yang mudharabah atau musyarakah itu jelas ada kan, tapi kalau yang ijarah muntahiyah bitamlik kita harus betul-betul hati-hati melihat prosesnya dulu, apakah dalam prakteknya itu betul-betul terjadi atau tidak underlying aset itu dikuasai untuk disewakan, hasilnya kemudian dibagikan kepada si itu. Meskipun biasanya sudah ada syariah compliance atau pemeriksaan kesariahnya oleh Dewan Syariah Nasional MUI biasanya itu sudah ada di sana. Tapi kita harus hati-hati. Tapi secara umum kalau itu akadnya terpenuhi boleh, itu ya terpenuhi boleh. Kalau
Kemudian di sini masih ada beberapa pertanyaan lagi mengenai bagaimana cara budgeting pendapatan yang ideal dan berapa presentasi income yang bisa kita alokasikan untuk investasi atau dana darurat dan cicilan maksimal dari pendapatan yang kita miliki. Mungkin pertanyaan ini lebih cara manajemen ya Pak, manajemen mengelola keuangan ini seperti apa Pak idealnya? Ya, kalau idealnya itu yang penting kita selalu berupaya membagi dalam empat pos itu ya, 4 pos. Yang 4 pos. Saya itu di rekening bank saya itu saya bagi. Ada rekening yang untuk biaya operasional, artinya kalau saya belanja pakai itu rekening itu. Ada yang rekening memang saya khusus untuk saya tabung, nggak saya rubah-rubah, saya tabung. Ya. Dan ada yang saya bagikan ada infak rezeki, ada amplop khusus. Kalau infak kan tunai biasanya ya. Saya amplopi khusus untuk nanti mau kita infakkan, sedekahkan. Nah, kemudian ada yang untuk kita investasikan. Berapa persentasenya? Persentasenya akan tergantung pada besar kecilnya uang yang kita miliki dan target yang kita miliki. Ya, target yang dimiliki. Contoh tadi kalau 1 juta. 1 juta ini ya kita juga harus ngukur-ngukur juga kebutuhan hidup minimal kita berapa. Kalau kebutuhan hidup kita minimal 800.000 gitu kan ya. Kan berarti tinggal 200.000 ini sisanya ini 20%. Ya, ini kemudian kita alokasikan 5%, 10%, 5%. Tapi kalau kita uang kiriman kita 5 juta kan ya kan sisanya banyak ini pikirannya kan ya. Nah, kadang-kadang kan kita itu tidak memenuhi kebutuhan tapi keinginan gitu ya. Makan pun juga keinginan, bukan kebutuhan. Nah, maka persentasenya ini juga bisa lebih besar. Besar dan kecilnya ini akan sangat tergantung juga dengan tingkat kebutuhan kita. Tetapi yang penting adalah bahwa kebutuhan berapapun akan habis uang itu ya. Uang itu tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena kita lebih memenuhi keinginan dibandingkan kebutuhan. Yang penting kita alokasi menjadi 4 bagian. Boleh 5, kemudian 85%, ya 10, 70%. Itu semua akan sangat tergantung daripada yang kita terima dan target yang kita inginkan di masa depan. Wah, saya nggak apa-apa menderita, sekarang saya puasa terus, puasa Nabi Daud saja ya. Nah, sehingga akan lebih baik saya investasikan untuk kebutuhan saya masa depan saya. Nah, silahkan, itu tergantung dari kebijakan masing-masing, tetapi tetap pola 4 itu, keempat bagian itu kita usahakan, kita lakukan. Pak, alhamdulillah program atas jawabannya. Jadi dari pertanyaan tadi dikembalikan lagi ke kebutuhannya masing-masing. Silakan dibagi tadi Pak Ardito membagi menjadi 4 dan poin yang pertama adalah zakat atau sedekah itu. Jadi jangan diberikan kebutuhan dulu, maka kalau kita berikan kebutuhan akan habis terlebih dahulu. Maka kita utamakan zakat atau sedekahnya. Silakan diambil berapa persen dari hasil yang kita dapatkan dalam sebulan itu. Kemudian baru kita tabungkan, investasikan, baru kita belikan kebutuhan-kebutuhan pokok yang akan menunjang aktivitas kita. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Pak. Terkait ini dari Mas Rizal ya, terkait jual beli saham syariah tadi, kita sudah pilih saham syariah yang punya potensi berdasarkan riset kita dan pesanan beli kita sudah tereksekusi. Otomatis itu kan sudah menjadi hak milik kita, sudah menjadi aset kita. Mau kita hold atau kita tahan 1-2 tahun atau 1-2 jam, kan terserah kita mau jual atau tidak, karena saham itu sudah menjadi milik kita atau harta kita. Tapi kenapa kok tadi tidak diperbolehkan kalau langsung dijual? Kita kan sudah laba, kenapa tidak dijual saja? Kalau dijual kan juga ada transaksi jual beli kembali via aplikasi tersebut, karena ya setiap broker itu pasti ada biaya fee-nya atau biaya transaksinya. Itu bagaimana Pak? Ya, namanya kalau jual beli saham syariah tidak ada yang 1 jam 2 jam. Karena ada prosesnya. Di pasar modal itu ada proses pialang kan ya. Kita pesan lewat broker kita, kemudian pesan kita itu dibelikan oleh mereka. Setelah pesan itu terdapat terbeli, akan diproses ke pasar atau bursa efek, ke lembaga pasar modal itu untuk didaftarkan ke kita dulu. Itu yang proses jual belinya itu yang jual beli saham syariah
yang sungguhan. Kalau trading tadi makanya banyak sekali aplikasi trading itu yang menawarkan jam-jaman. Itu kan tadi saya jelaskan tadi, itu posisinya bukan posisi pesan beli saham, tapi posisi pasang nilai harga saham. Sama tadi pesan pasang nilai tukar. Ya, nilai tukar bukan melaksanakan menukar uang dengan uang, bukan. Trading forex itu, tapi pasang pada posisi terjual atau posisi beli, sehingga ketika kelihatan harganya sudah naik, sudah untung, lepas. Padahal tidak ada tukar-menukar yang real. Demikian juga posisi pasang saham pada pasang, itu ada posisi pasang harga saham, bukan pesan beli saham. Kalau pesan beli saham, terus ada prosesnya. Ya, prosesnya akan ada laporan bahwa pesan kita akan sudah terbeli, kemudian akan diproses oleh broker kita itu sampai nanti muncul surat, ya, sampai muncul surat ke kita, dikirim lewat email bahwa proses pesan jual beli saham sudah selesai. Ini buktinya. Gitu. Jadi enggak 1-2 jam itu jelas. Nah, itu yang tadi saya sebutkan itu bukan jual beli saham. Nah, itu hanya posisi pasang harga sahamnya saja, bukan sahamnya. Itu. Dan itu enggak boleh karena apa yang objek yang ditransaksikan belum berpindah hak kepemilikan, belum kita kuasai. Gitu. Kalau intinya tidak ada yang transaksi itu transaksi saham langsung jadi kepemilikan kita dalam 1-2 jam. Tapi pasti butuh proses, biasanya keluar 2 hari setelah kita beli saham atau 3 hari atau bahkan ada yang seminggu juga seperti itu. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari Mbak Marsha dari asal daerahnya Tangerang Timur. Apabila kita ingin berinvestasi di bank atau lembaga keuangan syariah, selain akad, apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan agar benar-benar bermuamalah yang halal? Mungkin ada poin-poin penting lainnya Pak yang bisa diperhatikan ketika kita ingin berinvestasi di lembaga keuangan atau bank-bank syariah. Ya, pertama tentunya kita lihat akad, karena setiap akad itu ada rukun dan syaratnya. Ya, ada rukun dan syarat jual beli, ada rukun dan syarat akad mudharabah, ada rukun dan syarat musyarakah, ada rukun dan syarat ijarah. Jadi setiap akad itu ada rukun dan syaratnya, itu ya. Secara umum rukun itu ada pihak yang bertransaksi, ya. Kemudian ada objek yang ditransaksikan. Yang ketiga ada kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi, itu rukunnya. Syaratnya, setiap rukun itu ada syaratnya. Pihak yang bertransaksi itu akil harus balik, ya. Kemudian tidak dalam keadaan dipaksa. Nah, objeknya itu adalah sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang haram. Kesepakatan juga demikian, tidak boleh sepakat pada hal yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal. Nah, itu secara umum seperti itu. Jadi kita lihat rukun dan syaratnya, kemudian kita lihat ada nggak poin-poin kesepakatan itu yang haram. Nah, kemudian prosesnya, tadi saya sebutkan ya, ada 3, ada prosesnya, kemudian ada niatnya. Karena al-umuru bimaqasidihha, setiap perkara itu tergantung maksud atau tujuannya. Innamal amalu biniat, setiap amal itu tergantung dari niatnya itu. Maka 3 hal ini yang menurut saya harus kita pegang ya, kita pegang. Kita tetap lihat prosesnya lah. Saya sampaikan, kadang sudah halal, tapi karena prosesnya itu tidak halal, kemudian menyebabkan jadi haram. Baik, jazakallahu atas pertanyaan Pak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak. Ini dari saya pertanyaan mengenai sistem gadai yang ada di Pegadaian Syariah Pak. Karena saya biasa mempelajari bahwa di Pegadaian Syariah itu kalau sistem gadainya ketika kita menggadaikan kemudian cair uangnya, lalu ada biaya ijarah seperti itu Pak. Nah itu saya memperhatikan kok mirip dengan bunga gitu Pak. Misalnya per 10 hari atau 15 hari akan ada biaya misalnya 20.000 atau 15.000, itu bagaimana ya Pak? Gadai syariah itu rohan itu diperbolehkan. Ya, rohan itu asalnya diperbolehkan. Ya, karena ya di dalam Al-Baqarah ya, dalam Al-Baqarah yang
satu ayat itu satu halaman sendiri itu kan ya. Farihanun makok budoh. Jadi ada sesuatu yang barang yang digenggam oleh orang yang meminjami uang. Itu boleh. Farihanun makok budoh. Nah, artinya prosesnya gimana? Prosesnya kalau kita itu ingin pinjam uang di Pegadaian, maka kita akan menggadaikan barang kita. Oleh Pegadaian Syariah, barang itu akan ditaksir nilainya berapa. Kenapa ditaksir? Karena itu kan sebagai jaminan untuk pelunasan utang kita. Misalnya menggadaikan mahasiswa sih apa sih? Mahasiswa itu paling laptop ya. Menggadaikan laptopnya di Pegadaian Syariah. Kemudian karena mau bayar UKT ini belum turun gini uang tuangnya, padahal sudah waktunya. Oke, dapat pinjaman 5 juta untuk bayar UKT. Nah, di situ ada akadnya, ada qard utang piutang. Tidak boleh ada kelebihan dalam bayar utang piutang itu. Nah, karena barang itu hukum asalnya yang berhak memelihara, yang berkewajiban memelihara barang itu adalah orang yang punya laptop, bukan pihak Pegadaian, maka kemudian ada sebuah akad, namanya akad wadi'ah, titipan. Nah, saya menitipkan barang saya ke Pegadaian Syariah. Namanya orang nitip, maka saya yang ketitipan, pihak Pegadaian yang ketitipan barang itu minta upah untuk menjaga, untuk memelihara keamanan barang itu. Seperti kita titip sepeda motor, itu kan juga kita bayar biaya titipan sepeda motor. Nah, syaratnya adalah bahwa biaya titipan itu tidak boleh dikaitkan dengan besar kecilnya pinjaman yang diberikan. Nah, itu. Kalau pinjamannya 1 juta, 1%. Kalau 5 juta, 2%. Tetapi nanti dituliskan itu sebagai biaya titipan, ya, biaya titipan atau sewa itu. Tidak boleh dikaitkan dengan besarnya. Yang namanya laptop itu ya sudah dinilai aja, orang umumnya menjaga laptop itu berapa per hari. Tidak dikaitkan dengan besar kecilnya. 4 juta ya segitu, 4,5 juta ya segitu. Karena kalau sama-sama laptopnya ya, sama-sama laptopnya beda, yang titipan laptop sama sepeda motor. Karena menjaga keamanan sepeda motor resikonya lebih tinggi dibandingkan laptop. Karena kalau sampai hilang kan nanggung resiko. Nah, ini lebih tinggi. Tapi sama-sama laptopnya beda karena masalah perbedaan nilai utang piutang ya berarti. Oh, ini bisa diduga bahwa dia memungut biaya titipan itu dikaitkan dengan besar kecilnya pinjaman. Nah, itu yang tidak boleh. Apalagi dipersentasekan sekian persen dari pokok pinjaman biaya ijarohnya, itu jelas-jelas tidak boleh. Itu. Pak, terima kasih. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Ini tadi saya dapat firman dari panitia, katanya tidak apa-apa ditambah lebihkan waktunya sedikit lagi, tidak apa-apa. Dan kebetulan ada pertanyaan juga ini Pak dari Mas Abdul. Izin bertanya Bapak, kalau ikut proyek pemerintah, contohnya seperti pengadaan APD set Kemenkes modal 470.000. Kemudian cuan 90.000, keuntungan rata-rata sekitar 20% dan cair setiap bulan, setiap 2 bulan. Namun tidak ada hitam di atas putih, hanya modal kepercayaan. Bagaimana ya Mas? Apakah diperbolehkan atau tidak? Ya, sebenarnya ada dua ya. Ada 2 hal ya yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya akad transaksi itu tidak selalu harus tertulis. Ya, tetapi mutawarnya harus tertulis, karena kalau ada risiko apa-apa, kalau nggak ada tertulis, nggak ada buktinya ya, nggak ada buktinya kesepakatan, mana buktinya kesepakatan nggak ada, tapi memang sebaiknya tertulis, meskipun tidak wajib tertulis secara hukum. Nah, yang kedua baru kita lihat transaksi kerjasamanya. Kalau sejak awal sudah dijanjikan, kamu setor modal sekian akan dapat sekian secara nominal, atau bahkan secara persentase dari pokok modal, jelas itu adalah riba. Ya. Cirinya tidak riba adalah bahwa ini ada bisnis pengadaan, ya butuh modal totalnya adalah Rp470.000 ya. Nanti kita bagi keuntungannya berdua. Ya. Anda dapat 30% dari keuntungan pengadaan nanti, saya 70%. Nah, itu 30% dari keuntungannya. Itu boleh. Itu. Bukan dari pokok modalnya. Gitu. Kalau pokok modal jelas riba.
Pak, alhamdulillah kalau khairan. Ini ada lagi pertanyaan yang masih kontekstual sekali ya. Karena sekarang belakangan ini banyak sekali marketplace maupun ya termasuk dari Pegadaian itu sendiri ada fitur membeli emas online, Pak. Membeli emas online yang bisa dimulai dari 6.000, bisa dimulai dari 7.000 atau bisa sesuai dengan yang ditentukan oleh marketplace atau aplikasi tersebut. Nah, itu bagaimana hukumnya ya Pak terkait jual beli emas via online tersebut? Nah, ini jadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya berkaitan jual beli barang ribawi itu sudah ada kaidah hukumnya sendiri. Ya sudah diatur, ada nas, ya sudah ada nas dari Rasulullah SAW bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli barang ribawi itu sudah ada. Nah, maka jual beli barang-barang ribawi itu emas dan perak atau emas dengan rupiah itu hukumnya harus tunai, ya harus tunai. Nah, kemudian bagaimana dengan ini, saya share saja supaya lebih mudah memahami ya. Ini ini mana ini saya share supaya lebih mudah barang ribawi. Ini prinsip hukumnya supaya dibuat ini. Ini prinsip hukumnya ya. Ini barang ribawinya. Nah, kaidahnya adalah ini. Kalau sama jenis sama ilat, contoh emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan perak, harus sama timbangan takaran, harus kontan. Beda jenis beda sama ilat. Contoh, emas dan perak itu beda jenis, tapi ilatnya sama-sama sebagai alat tukar. Rupiah dengan dolar itu beda jenis, tapi sama-sama ilatnya, sama-sama alat tukar. Itu harus kontan. Harus kontan. Nah, pertanyaan sekarang seperti nabung emas, yang aplikasi nabung emas tadi 6.000 dulu, 10.000. Itu nabung emas apa nabung rupiah? Ya, saya tanya itu nabung emas atau nabung rupiah? Kenapa saya katakan saya tanyai begitu? Karena prakteknya kan bukan emas yang kita tabungkan, kita simpankan. Yang kita serahkan rupiah. Nah, kita dapat emasnya enggak? Belum ada emasnya kan? Nanti ketika kita, tapi emasnya bisa diambil kok. Iya. Tetapi ketika mau ngambil emas, kita masih butuh dibebankan biaya cetak emas. Berarti emasnya memang sebenarnya belum ada. Sebenarnya emasnya belum ada, emasnya itu. Kita menyerahkan uang, tapi emasnya belum ada. Nah, jual beli di mana kita menyerahkan uang, tetapi barangnya tidak bisa diserah terimakan, itu tidak lepas dari namanya goror, jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan. Atau barangnya jual beli barangnya tidak ada baik maktum. Itu. Nah, yang namanya nabung emas, ya kalau mau beli emas ya udah nabung rupiah saja. Nanti ketika sudah cukup uangnya kita belikan emas. Nah, emasnya kita simpankan, itu namanya nabung emas. Nah, tapi prakteknya selama ini tidak ada emasnya, belum ada emasnya itu. Itu. Hanya istilahnya aja itu nabung emas, padahal emasnya belum ada. Pak, alhamdulillah jawabannya cukup jelas ya. Jadi terkait membeli emas melalui marketplace dengan misalnya 0,1 gram dinominalkan berapa ini tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah ketika membeli emas harus kontan langsung seperti itu. Nah, ini insya Allah terakhir ya panitia ya. Satu soal terakhir dari Mas Bagus, Universitas Negeri Malang. Di dalam Jakarta Islamic Index ada beberapa emiten saham. Bagaimana Indonesia Stock Exchange Jakarta Islamic Index itu menilai dan mengelompokkan saham tersebut sudah syariah. Jadi bagaimana JII ini bisa mengelompokkan, oh ini saham syariah, oh ini maka akan dimasukkan ke dalam kelompok saham syariah. Ya, tadi saya indeks ya. Jadi apa sih angka indeks itu? Ya, indeks harus kita pahami dulu sebenarnya. Indeks itu adalah indeks yang mengumpulkan saham-saham yang kenaikan harganya itu di atas rata-rata saham-saham yang lain. Nah, itu orang mengenal istilah saham blue chip, saham-saham yang perkembangan harganya itu bagus, gitu ya, perkembangannya bagus.
maka dibuat indeksasi. Indeks itu pada tahun tertentu, pada periode tertentu. Nah, sehingga misalnya contohnya sekarang harganya 1.000, harganya kemudian naik menjadi 1.100. Nah, tahun dasarnya adalah kemarin, maka indeksnya ada berapa? 1.100 dibagi 1.000 itu indeks dibagi kalikan 100%, nama indeksnya adalah 100 kalikan 100 gitu, dibagi 100, maka indeksnya adalah 110 misalnya. Nah, dari 100 menjadi 110 gitu ya. Nanti 125 itu menunjukkan kenaikan harganya. Indeksasi untuk menunjukkan kenaikan harganya. Nah, Jakarta Islamic Index, indeks harga saham, ESG itu mengumpulkan itu sebenarnya, dia menghitung kenaikan harga dengan indeks, indeksasi namanya. Nah, yang matematika tahu, statistika tahu itu bagaimana menghitung indeks itu ya. Nah, itulah yang kemudian dikumpulkan untuk menunjukkan kinerja, sebenarnya untuk menunjukkan kinerja mana sih saham-saham yang sekarang kinerjanya sedang bagus gitu. Tetapi kita jangan terjebak nanti kepada jual beli indeks harga saham loh ya. Jadi haram, kan ada indeks harga indeks Hang Seng, yang paling ada indeks Hang Seng yang sangat banyak transaksinya. Dalam hitungan itu volatilitasnya sangat tinggi, volatilitasnya itu. Nah, itu jelas-jelas goror, jelas. Nah, sih karena tidak ada jual beli saham secara murni. Tapi kalau hanya mengukur untuk hanya sebagai pengukuran tidak apa-apa. Nah, untuk mengukur sebagai indikator bahwa ini saham-saham yang kenaikan harganya tinggi, ini 20 yang 100 yang tinggi, 50 besar tinggi yang bagus itu enggak apa-apa. Tapi ketika jual beli jangan jual beli indeksnya ya, tetap jual beli sahamnya. Alhamdulillah, itu beberapa pertanyaan dan diskusi kita malam hari ini yang tentunya sangat membuka wawasan kita mengenai keuangan, khususnya hal-hal yang menyangkut dengan riba, dengan borol, dengan hal-hal yang berbau haram. Di sini kita kupas tuntas dan alhamdulillah sudah dijawab semua oleh Bapak Ardhito. Kami syukuri alhamdulillah jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada seluruh peserta terima kasih, disyukuri alhamdulillah jazakallahu khairan. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan dari beberapa pemaparan materi. Yang pertama yaitu mengenai tips dari berinvestasi atau bertransaksi, yaitu dengan melihat pastikan kehalalan dan legalitasnya. Kemudian yang kedua, mengenai pentingnya literasi ekonomi dan keuangan digital saat ini, karena ya kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita hidup sangat berdampingan sekali dengan dunia digital. Yang pertama tujuannya agar kita tidak terjebak dalam transaksi yang haram. Kemudian supaya tidak terjerat dalam spekulasi berkedok investasi. Nah, ini yang sangat rawan sekali. Yang ketiga, tidak terjebak investasi bodong. Dan yang keempat, agar data keamanan atau keamanan data pribadi kita ini tidak disalahgunakan. Selanjutnya, untuk pengertian dari trading, jadi trading ini adalah sesuatu yang tidak tuntas transaksinya. Sedangkan kalau investasi ini adalah transaksi yang tuntas. Dan yang terakhir, investasi yang diperbolehkan diantaranya yang pertama saham, dan saham itu harus syariah, kemudian suku, yang ketiga ada reksadana syariah, dan yang keempat bisa memilih fintech syariah. Itu kesimpulan pada webinar malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ardhito ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua. Namun sebelum saya akhiri, kami meminta kepada seluruh panitia, mohon maaf kepada seluruh peserta yang hadir di Zoom malam hari ini, silakan untuk mengaktifkan kameranya karena akan ada sesi dokumentasi dari panitia. Silakan diaktifkan. Siapa ya panitia? Di-upgrade, ditangkap layarnya untuk menjadi dokumentasi pada acara yang diwadahi oleh Ikatan Mahasiswa semester akhir Pondok Pesantren Mahasiswa Malang Raya ini. Semoga dengan antusiasme dari peserta ini kedepannya IMSAK PPF bisa menghadirkan acara-acara yang semakin menarik dan tentunya akan bermanfaat untuk semua orang. Bagaimana panitia?
Ternyata yang hadir di sini tidak hanya dari kalangan mahasiswa, tetapi juga hadir bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya yakin pengalaman beliau jauh lebih banyak. Dan atas kehadirannya tentu kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Baik, karena panitia sudah mengacungkan jempolnya, sudah berarti nanti silakan yang ingin meminta link rekaman, minta ke kontak person yang ada di poster yang telah kami bagikan di grup-grup WhatsApp maupun di Instagram. Insya Allah itu webinar pada malam hari ini mengenai milenial yang cerdas, menjadi milenial yang cerdas keuangan tanpa riba. Sekali lagi kami syukuri alhamdulillah jazakumullah khairan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kesalahan, banyak kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada pemateri Bapak Dr. Haji Ardhito yang sudah melonggarkan waktunya untuk mengisi materi pada malam hari ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.